Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Bu Dwi Handayani. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan kalian juga masih semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang Ibu akan jelaskan kali ini kalian dapat paham dengan baik. Kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang senyawa hidrokarbon. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tata nama senyawa alkana. Ini adalah materi di kelas 11 IPA. Sebelum ke tata nama senyawa alkana, kita bahas dulu ke tata nama senyawa kimia. Jadi suatu senyawa kimia diberi nama berdasarkan tata namanya. Ada dua tata nama atau sistem yang kita pakai dalam penamaannya. Yang pertama adalah sistem tata nama IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry, di mana menurut IUPAC ini penamaannya dilakukan secara sistematis berdasarkan aturan serta mempertimbangkan prioritas-prioritas berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian, sistem yang kedua dalam penamaan senyawa kimia yaitu adalah sistem tata nama trivial. Oke, di sistem tata nama trivial ini dia tidak memiliki aturan yang jelas atau dinamakan sesuai dengan keinginan penemu, penjual, atau penggunanya. Jadi, dengan kata lain, tata nama trivial ini bisa disebut juga atau dikenal juga dengan sistem nama dagang. Ya, jadi kita pakai dua, dan untuk penamaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna nanti kita akan pakai sistem tata nama IUPAC. Oke, kita masuk dulu di cara menuliskan struktur senyawa hidrokarbon. Sebelumnya kita sudah bahas senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur H dan C, di mana H tangannya 1, sedangkan C punya tangan 4. Jadi kalau misalnya nanti dia bentuknya seperti ini, kita suruh melengkapi tangan C supaya jadi 4 itu dengan menambahkan sejumlah atom H. Kalau misalnya di sini C, kita lihat dia cuma punya 1 tangan, supaya jadi 4 berarti dia kurang 3 lagi. Makanya nanti akan ditambahkan 3 atom H. Nulisnya seperti ini. 3-nya di bawah ya sebagai indeks. Jadi 3-nya tidak ditulis di depan H. C di sini kita lihat dia punya 3 tangan, 1, 2, dan 3, berarti supaya dia menjadi 4 kurang 1 tangan lagi, makanya dia hanya butuh 1 H. Kemudian C yang di atas ini dia baru punya 1 tangan, berarti kurang 3 tangan, makanya ditambahkan dengan 3 atom H. C di sini punya 2 tangan, berarti supaya menjadi 4 tangannya dia butuh lagi 2 tangan, makanya ditambahkan lagi dengan 2 atom H. Jadi artinya di sini dia mengikat 2 H. C di sini kita lihat dia sudah punya 4 tangan, 1, 2, 3, 4. Karena sudah punya 4 tangan berarti dia tidak butuh lagi atom H, makanya di sini tidak perlu lagi ditambahkan H. Jadi cukup C saja. Kemudian yang di atas ini dia hanya punya 1 tangan, berarti supaya jadi 4 dia akan mengikat 3 atom H, ditulisnya seperti ini. C ini dia juga cuma punya 1 tangan, berarti dia butuh 3 atom H, makanya jadi CH3. C di sini dia punya 2 tangan, berarti supaya jadi 4 butuhlah dia 2 atom H, makanya ditulis sebagai CH2. Dan C yang di sini dia butuh 3 tangan lagi ya supaya jadi 4 karena baru 1 nih, makanya ditulislah sebagai CH3. Oke, ini semua kita lihat ikatannya adalah tunggal. Sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Untuk menuliskan struktur senyawa karbon, di mana dalam struktur senyawa ini kita lihat ada ikatan rangkap duanya. Prinsipnya tetap sama, C harus selalu punya tangan 4. Ketika dia tangannya belum 4, makanya dia butuh H lagi. Jumlah H tergantung tangannya dia sudah ada berapa. C di sini tangannya 1, berarti butuh 3 H. Kita lihat seperti ini. C di sini kita hitung tangannya 1, ini 2, ini 3. Berarti ini dihitung semua ya. 1, 2, 3, berarti kurang 1 H, kita tambahkan di sini 1 atom H. C di sini sudah punya 4, 1, 2, 3, 4, berarti dia tidak butuh lagi H. C di atas ada 1 tangannya, berarti dia butuh 3 H, kita tulis CH3. C di sini dia punya 4 tangan sudah, 1, 2, 3, 4, berarti tidak butuh H lagi. C di atas karena baru 1 tangan, berarti butuh H3. Seperti ini, sama dengan yang di atas, yang di bawah juga seperti ini. Baru punya 1 tangan, berarti dia butuh 3H lagi. C
C ini dia sudah punya dua tangan, satu di kanan, satu di kiri, berarti supaya jadi 4 kurang 2, makanya ditambahkan dengan 2 atom H. Nulisnya seperti ini, CH2. C ini dia baru punya satu tangan, nah supaya jadi 4 makanya dia butuh 3 atom H, dituliskan seperti ini. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya kita punya strukturnya adalah seperti ini. Kita lihat dalam struktur ini ada ikatan rangkap 3-nya. Berarti nanti C di sini punya tangan berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti C di sini sudah punya 3 tangan, berarti dia kurang 1 tangan, makanya hanya butuh 1 atom H. C di sini kita hitung semua ikatan yang ada di C sekitar ini. 1, 2, 3, 4, berarti dia sudah 4 tangan, tidak perlu lagi atom H. C selanjutnya yaitu dia C ini, C yang ketiga nih, kita punya ada 1, 2, 3. Ada 3 tangan, berarti dia cuma butuh 1 H. Kita tambahkan 1 H di sini. C di atas dia punya 1 ikatan, kurang 3, berarti kita tambahkan dengan CH3. C di sini sudah 4 ya, 1, 2, 3, 4, berarti tidak butuh lagi H. Kemudian C yang di atas ini dia sudah punya 1 tangan, berarti kurang 3 H. Kita tulis seperti CH3. Oke, yang di bawah C punya 1 tangan, supaya jadi 4 berarti butuh 3 H. C di sini sudah punya 2 tangan, berarti butuh 2 H. Dan C di sini punya 1 tangan, supaya jadi 4 butuh 3 H. Gampang ya? Oke, jadi prinsipnya C harus selalu tangannya 4. Oke, kita lanjut di senyawa alkana. Senyawa alkana kita kenalkan dulu. Apa sih senyawa alkana itu? Senyawa alkana ini dia termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh. Kemarin sudah kita bahas, hidrokarbon jenuh adalah di mana ikatannya dia hanya ikatan tunggal. Makanya ciri yang kedua untuk alkana, dia mempunyai ikatan tunggal antar C dengan C-nya, cuma 1 ikatannya. Kemudian yang ketiga, dia punya rumus umumnya untuk alkana adalah CnH2n plus 2. Karena hidrokarbon kan tadi terdiri dari C sama H doang nih. Jadi rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. N ini menunjukkan banyaknya jumlah atom C. Jika atom C-nya 1, berarti N-nya 1. Oke, H-nya berarti 2 kali 1, N-nya diganti 1 ya, karena tadi sini juga 1. 2 kali 1 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadilah kalau C-nya 1, rumus senyawa alkananya jadi CH4. Nah, kalau misalnya di sini C-nya ada 3, kalau N-nya 3, berarti sini N-nya juga diganti 3. Jadilah di sini H-nya 2 dikali 3 ditambah 2. Diperoleh hasilnya 8. Jadi C-nya 3, H-nya 8. Senyawa alkananya adalah C3H8. Oke, biar lebih paham kita lihat langsung ke deret homolog alkana. Ini adalah senyawa-senyawa alkana dasar. Jadi jumlah atom C-nya dimulai dari atom C1 sampai dengan atom C yang ke-10. Ini dia rumusnya. Rumus ini diperoleh C-nya berapa, H-nya berapa berdasarkan tadi rumus umumnya CnH2n plus 2. Kita cek dulu ya, 1 aja untuk yang jumlah atom C-nya 5. Kalau C-nya 5 berarti H-nya tadi adalah 2n plus 2. 2 kali 5 tambah 2 hasilnya adalah 12. Sama, semuanya ngitungnya juga seperti itu. Ya. Kemudian namanya ini adalah nama-nama yang harus kalian hafal mulai dari metana, etana, propana sampai ke dekana. Jadi kalau misalnya C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 dia etana, kemudian C-nya 6 misalnya dia adalah heksana, dan kalau dia 10 berarti namanya adalah dekana. Tolong dihafal ini, jangan sampai kamu tidak hafal ya. Kalau sudah hafal ini nanti kita gampang untuk memberi nama suatu senyawa alkananya. Oke. Selain alkana, kita akan kenalan dulu dengan alkil. Apa sih alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom H, di mana rumus umum alkilnya adalah CnH2n plus 1. Jadi, sudah jelas ya di sini kalau tadi alkana CnH2n plus 2, kalau alkil kehilangan 1 H, jadilah dia CnH2n plus 1. Alkil ini disebut juga sebagai cabang. Oke. Yang kedua, penamaannya sama dengan alkana, hanya akhirannya diubah menjadi il. Jadi kalau tadi metana, etana sampai ke dekana, nanti jadilah metil, etil sampai ke dekil. Oke, kita lihat biar gampangnya ke tabel gugus alkil. Di tabel gugus alkil ini sama jumlah atom C-nya dari 1 sampai 10 yang harus kalian tahu. Ya, ini dia rumus molekul ini diperoleh dari rumus yang tadi CnH2n plus 1.
Jadi kalau misalnya C-nya 1, H-nya tinggal 2N, 2 kali 1 tambah 1, jadilah 3. Jadi dia CH3. Namanya berubah dia menjadi metil, yang tadinya CH4 metana. Nah, kalau C-nya 4, di sini C-nya 4, H-nya berarti 2 dikali 4 tambah 1. Jadilah hanya 9. Namanya jadi dia butil. Ya, kita lihat nanti akan kita lihat di sini. Jadi kalau jumlah atom C1 sampai 10, ini tabel yang harus kalian hafal nih ya. Alkana akhirannya semuanya adalah ana, untuk alkil semuanya akhirannya adalah alkil. Jadi kalau kalian sudah hafal C1 sampai C10 untuk alkana, gampang untuk alkilnya karena tinggal kalian ganti akhirannya ana menjadi il. Jadi metana, etana, propana, butana, itu 5 pentana, sampai C10 itu adalah dekana. Untuk alkilnya dari metana dia menjadi metil, etana menjadi etil, propana menjadi propil, sampai ke dekana dia menjadi dekil. Oke, tolong dihafalkan. Kalau kalian tidak hafal, kalian tidak bisa memberi nama suatu senyawa alkana. Kita lanjut. Tata nama alkana rantai lurus atau dia tidak ada cabang, tidak bercabang ya. Penamaannya diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Terkadang ditambahkan normal atau simbol N di depan nama alkana. Jadi hitung dulu nih jumlah C-nya ada berapa. Kalau misalnya C1 berarti dia metana, C-nya 2 berarti etana, sampai ke C10 berarti dia dekana. Contoh yang pertama kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah atom C-nya dia ada 5. 5 tadi penamanya adalah pentana. Karena ini bentuknya lurus, makanya diberi simbol N pentana, yang artinya normal pentana atau strukturnya berupa rantai lurus. Kita lanjut yang selanjutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom C. Berarti namanya adalah heksana. Mana bentuknya lurus rantainya diberi simbol N di depannya, yang artinya normal. Kita lanjut. Di tata nama senyawa alkana siklik atau rantai tertutup. Penamaannya ini diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Jadi tergantung lagi dengan banyaknya atom C-nya ya. Makanya tadi kalian harus hafal dari jumlah atom C1 sampai C10. Jadi nanti diberi awalan siklo, tinggal diikuti dengan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Contoh, kita punya struktur seperti ini. Kalau kita hitung jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, berarti jumlah C-nya 4, namanya adalah butana. Karena bentuknya siklik atau tertutup, diberi awalan siklo, jadilah terbentuk siklobutana. Kemudian di sini kita lihat jumlah atom C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti namanya adalah siklopentana. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada 6. Berarti diberi nama menjadi sikloheksana. Semua awalannya siklo diikuti dengan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Paham ya? Kita lanjut. Di tata nama senyawa alkana bercabang. Tata namanya yang pertama, kalian harus pilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama atau disebut juga sebagai rantai induk. Yang kedua, setelah kamu dapat rantai utamanya, kamu kasih nomor nih, beri nomor pada rantai utama dimulai dari atom karbon yang terdekat dengan cabang atau alkil tadi istilahnya. 3. Jika alkil atau cabangnya lebih dari 1 dan sejenis, artinya sama nih cabangnya nih, berarti dia harus menggunakan awalan Yunani. Kalau jumlahnya ada 2, berarti diawali dengan kata di. Tri untuk yang jumlahnya 3, tetra untuk yang jumlahnya 4. Kalau jumlahnya 5 berarti diberi awalan penta dan seterusnya. Tapi kalau misalnya alkilnya dia berbeda jenis, nanti penulisannya diurutkan sesuai dengan alfabetis. Yang keempat, kamu tinggal menuliskan nama senyawa dengan aturan berikut. Tulis dulu nanti nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan terakhir diikuti dengan nama rantai utamanya. Ya, kita masuk di contoh soal. Kita lihat di sini untuk tata nama senyawa alkana. Ya, kita punya di sini struktur senyawa alkananya seperti ini. Tadi langkah pertamanya untuk memberi nama suatu senyawa alkana, yaitu kalian harus tentukan dulu rantai terpanjangnya sebagai rantai utama atau rantai induk.
Jadi kita hitung dulu C ujung ke ujung, 1, 2, 3, 4, jumlahnya 4, dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, jumlahnya juga 4, dari kiri ke bawah 1, 2, 3, berarti paling banyak jumlahnya adalah 4. Untuk lebih mudah berarti kita bikin yang lurus aja. Ya, ini berarti yang ibu kotakin sebagai rantai utamanya. Kemudian langkah kedua, kalian harus memberi nomor. Penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan cabang atau alkil. Jadi kalau penomoran dari sebelah kiri ketemu cabang di C nomor 2, kalau penomoran dari sebelah kanan 1, 2, 3, kita ketemu cabang di C nomor 3. Ternyata lebih dekat dari sebelah kiri, makanya penomoran nomor satunya dimulai dari sebelah kiri. Oke, seperti ini alkilnya ya. Yang di luar rantai utama, pokoknya itu disebut sebagai alkil atau cabang. Ini dia penamaannya, aturannya nomor cabang dulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama cabang, dan yang terakhir nama rantai utamanya. Nomor cabang, ini dia cabangnya, alkilnya di C nomor 2. Nah, CH3 ini adalah alkil yang namanya tadi adalah metil, karena C-nya 1. Kalau nanti C-nya 2 hanya 5, dibuahlah menjadi etil. Jadi tergantung alkilnya jumlah C-nya berapa. Kemudian rantai utamanya, karena dia jumlah C-nya 4, maka diberi akhiran butana. Jadi semua senyawa ini namanya adalah 2-metil butana. Kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Di contoh soal berikutnya kita punya struktur dari alkana adalah sebagai berikut. Kita hitung lagi C ujung ke ujung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita buat ke bawah seperti ini, jumlah C-nya 4, lebih sedikit ya, berarti dia tidak bisa sebagai rantai utama. Kalau dari kanan ke bawah jumlahnya 3, 1, 2, 3, 4, ini juga 4 nih. Jumlahnya lebih sedikit. Sekarang kita buat dari kiri ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 5. Dari kiri ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga jumlahnya 5 karena paling banyak kita hitung jumlah atom C-nya adalah 5. Berarti kita pakai yang lurus aja biar mudah. Sekarang penomoran kita mulai dari atom C yang terdekat dari cabang. Kalau dari sini ketemu cabang di C nomor 3, 1, 2, 3. Kalau dari kanan ketemu cabang di C nomor 2, 1, 2. Dia sudah ketemu cabang. Jadi penomoran dimulai dari sebelah kanan. Kita lihat cabangnya nih, CH3, CH3, CH3. Berarti kan cabangnya sama atau sejenis. Otomatis nanti penamaannya akan mengikuti aturan yang pakai awalan Yunani. Karena jumlahnya dia yang sama ada 3, berarti nanti diberi awalan tri. Kita lihat di sini contohnya penamaannya. Jadi namanya kita tulis dulu nomor cabangnya. Cabangnya ada di C nomor 2. Karena dia di C nomor 2 ada 2 cabang, berarti 2-nya ditulis 2 kali. Jadi 2,2,3. Karena ada lagi metilnya di nomor 3. Ya, karena cabangnya CH3 ini namanya metil dan jumlahnya ada 3, berarti diberi awalan tri. Jadi tri-metil. Pentana karena dia rantai utamanya jumlah atom C-nya ada 5. Contoh soal selanjutnya kita lihat untuk senyawa alkana berikutnya. Oke, ini dia struktur senyawa alkananya. Kita lihat rantai utama yang ke kanan jumlahnya 5, ke bawah pun juga 5, dari kanan ke bawah juga kalau kita hitung dia 5. Karena sama kita bikin dia rantai lurusnya, penomoran dimulai yang terdekat dengan cabang ternyata dari C sebelah kiri. Ketemu di C nomor 2. Kalau sini dari C nomor 1, 2, 3. Karena lebih dekat berarti kita mulai penomoran dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Di luar rantai utama inilah cabang. Ternyata cabang yang kita punya ini beda. Yang satu CH3 namanya adalah metil. Ini adalah kalau kita gabung nih CH2 CH3 berarti C-nya jadi 2, H-nya jadi 5. Jadilah dia etil. Oke, jadi kita buat namanya sesuai dengan aturannya. Jadilah dia 3 etil karena dia cabangnya beda nih ya. Ada etil, ada metil, berarti kita pakai aturan alfabet. Antara metil dengan etil yang lebih dulu itu adalah etil karena dia lebih dulu dibandingkan dengan M. Kita lihat etil ada di C nomor berapa? Ternyata di C nomor 3. Berarti tulislah 3 etil. Ini dia. Kemudian cabang selanjutnya adalah metil di C nomor 2, jadilah dia 2 metil. Dan kalau sudah semua cabang kita tulis, kita tinggal menuliskan rantai utamanya. Karena dia jumlah C-nya 5, jadilah dia pentana. Paham ya? Jadi kalau dilihat cabangnya dulu nih, beda atau sama. Kalau dia beda, pakai aturan alfabet. Kalau sama kayak tadi, pakai awalan Yunani.
Oke, kita ke pembuatan struktur senyawa alkana. Jadi kalau tadi dari struktur kita kasih nama, sekarang kita dari nama kita buat strukturnya. Contohnya adalah 3 etil 2 metil pentana. Jadi kalau dari nama ini kita buat strukturnya, kita mulai dari belakang dulu. Pentana. Pentana jumlah C-nya adalah 5. Kita buat lurus aja biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah pentana diikuti, kita mundur, ada metil. Metil di nomor 2. Kamu boleh bikin dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, itu terserah. Kalau dari nama menjadi struktur. Ya, karena ini kita mulai dari sebelah kanan, berarti nomor 2-nya bisa dari 1, 2. Inilah metilnya di C nomor 2. Metil atau 2 metil, kemudian ada etil di C nomor 3, berarti ini C-nya yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Ada etil, ini dia etilnya yaitu C2H5. Jadi etil boleh ditulis sebagai C2H5 atau seperti tadi dipecah menjadi CH2CH3. Nah, tinggal kita ngelengkapin HH-nya di sini. Oke, berarti sini kurang H-nya 3 karena baru 1 tangan. Ini C-nya sudah punya 2 tangan, berarti kurang 2H, berarti jadilah CH2. Di sini C punya tangan 3, berarti kurang 1H seperti ini. Sama, ini juga C-nya 3, berarti kurang 1H. Dan sini dia CH3. Oke, ini dia ya. Sampai di sini sudah selesai pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.